Pekan Olahraga Nasional ke-20 di Papua akan berakhir besok 15 Oktober mendatang. Lantas seperti apa pembinaan para atlet dan pemanfaatan Stadion Lukas NMB usai PON 2021 ini? Kami hadirkan tayangan perbincangan rekan kami Stefani Patricia bersama Menteri Olahraga Zainuddin Amali. Ke-20 sukses digelar di Papua. Banyak hal positif yang bisa dipetik dari penyelenggaraan PON kali ini. Apa saja hal positif tersebut dan sudah selaraskah dengan desain besar olahraga nasional? Sudah bersama kami Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali. Assalamualaikum Pak Zainuddin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Menteri, kalau kita bicara mengenai pembinaan atlet, apa saja sih program pembinaan atlet yang ada saat ini dan seperti apa bentuknya? Ya, di dalam desain besar olahraga nasional, pembinaan itu kita mulai dari tingkat bawah ya, yakni dari atlet-atlet talenta. Nah, talenta ini kita dapatkan dari sekolah-sekolah, kemudian dia bisa naik ke tingkat kabupaten, provinsi, dan nanti akan berakhir sebagai atlet elit nasional. Nah, apa yang kita lakukan sekarang adalah bagian dari roadmap kita yang ada di dalam DBON. Nah, PON kita tempatkan sebagai tempat untuk pemantauan talenta. Jadi talenta-talenta atlet dari berbagai daerah yang tentu sudah terseleksi dari sekian banyak potensi dan talenta yang ada masing-masing, muncul mereka di PON dan itu kita perhatikan. Kita ada tim untuk monitoring dan sekaligus mencatat daerah-daerah mana yang punya atlet, karena rata-rata mereka yang tampil di PON ini adalah atlet-atlet yang masih berusia sekitar 20-an ya. Jadi itu masih potensial untuk bisa dikembangkan, bahkan ada yang peraih medali emas di cabang renang itu masih usia 17 tahun. Jadi ini masih memungkinkan untuk bisa kita kembangkan. Jadi itu yang kita lakukan dan kita berharap daerah-daerah juga makin memperhatikan pembinaannya. Karena kalau daerah tidak ada pembinaan, maka tidak ada supply talenta atau supply bibit yang akan didorong ke tingkat pusat. Dia harus menjalani kehidupan seperti masyarakat pada umumnya. Nah, dia harus dibekali dengan keterampilan. Nah, keterampilan yang dimiliki itu ada beberapa tawaran lah ya. Misalnya mereka ingin jadi PNS atau masuk sebagai TNI atau Polri atau sekarang malah BUMN juga, Menteri BUMN membuka kesempatan, tetapi itu harus mereka yang berprestasi. Oleh karena itu maka semakin banyak yang berprestasi semakin baik buat kita, sebab tidak semuanya harus kita juga urus ya, karena kemampuan sumber daya kita sangat terbatas, kemampuan sumber keuangan kita juga sangat terbatas, sehingga saya minta supaya mereka juga bisa berprestasi. Samping itu juga kita persiapkan pendidikan mereka supaya begitu selesai, kan banyak juga atlet yang sambil atlet juga sekolahnya atau kuliahnya juga bagus, berprestasi bagus. Nah, hal seperti ini yang kita siapkan. Kalau ada yang berwirausaha, tentu juga kita akan juga memberikan pembimbingan ya. Yang penting benar-benar, karena dari sekarang ini hadiah-hadiah apresiasi atau bonus ya yang didapatkan oleh atlet yang berprestasi sangat luar biasa. Tentu berbeda dengan waktu-waktu yang perawatan infrastruktur venue pasca PON, apakah diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah atau ada peran juga dari pemerintah pusat? Ya, semuanya kita sudah serahkan ya, baik itu venue-venue atau tempat-tempat penginapan yang dibangun oleh Kementerian PUPR maupun peralatan yang disiapkan oleh Kemenpora, semua kita sudah serah terimakan dan nanti itu akan menjadi hibah dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.
Nah, bagaimana perawatannya? Tentu saya sudah sampaikan jauh hari sebelumnya supaya disiapkan satu kelembagaan untuk mengelola ini. Contohnya seperti di Gelora Bung Karno, itu kan komplek olahraga kita yang ada di Jakarta itu dikelola oleh sebuah BLU, Badan Layanan Umum, yang mengelola itu untuk memaksimalkan pemanfaatannya dan dia bisa membiayai dirinya sendiri. Jadi tanpa harus membebani APBN.